Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, siswa-siswi kelas 10 multimedia 1 dan 2 SMK Negeri 3 Surakarta yang saya sayangi dan saya banggakan. Ini pertemuan berdua ya, setelah MPLS dulu Pak Hartono menyampaikan materi sistem administrasi tata usaha dan Sarpras ya. Ketemu lagi di virtual meeting atau pertemuan virtual dengan Google Meet ya. Karena semua HP itu 99% Android ya. Mungkin ada yang menggunakan sistem operasi yang lain, sehingga Google Meet kan satu vendor atau satu perusahaan. Ini kami rasa lebih dia. Coba umpan balik, suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa. Bisa ya. Bisa, Pak. Ya. Ini hampir 1 tahun 4 bulan. Ya. Kita juga perbaikan terus-menerus ya, terkait pelajaran meeting. Ini PPKM masih lanjut. Saya prediksi sampai akhir tahun ini masih PJJ. Taruhlah nanti ada tatap muka terbatas mungkin ya di Januari 2022 ya. Oke. Saya harapkan kabarnya baik semua. Ini kalian usianya sekitar ini, rentangnya antara 16 sampai 18 tahun ya. Ini sudah ada tawaran untuk vaksinasi yang usia 12 sampai 17 tahun ya. Saya juga daftarkan anak saya, tapi baru daftar, belum panggilan. Yang sudah kan yang urutannya dulu yang sektor kritis, tenaga kesehatan ya. Kemudian pelayanan publik termasuk Bapak Ibu guru sudah. Saya vaksin itu bulan April. Terus yang kedua juga awal Mei itu. Setelah itu para lansia, kemudian yang usia antara 50 sampai 60. Terus yang terbaru ini usia mahasiswa. Seperti UNS itu sudah melaksanakan vaksin. Tapi untuk kalian sabar dulu ya. Memang beberapa sekolah, beberapa provinsi sudah melaksanakan vaksin yang uji coba pembelajaran tatap muka. Ya, karena rentang usia kalian kan antara 12 sampai 17 tahun, sehingga menunggu. Nah, kalian bisa daftar melalui itu pedulilindungi.go.id itu. Ya. Masukkan nomor induk kependudukan, terus nomor kartu keluarga, nomor HP. Nah, nanti akan ini apa? Masuk daftar antrian untuk mengikuti vaksin. Itu ya, yang terkait umum. Ini saya harus membisukan. Yang dibuka kameranya aja, Mas Mbak ya. Yang dibuka kameranya aja, audionya atau mic-nya dimatikan. Teorinya menggunakan virtual meeting ini antara mic, berarti audio yang dikeluarkan oleh baik Pak Guru maupun kalian, dengan speaker yang kita terima di telinga seperti headset ini, teorinya dari satu alat yang sama, supaya nanti tidak feedback. Kalau menggunakan dua alat, mungkin mic-nya pakai headset, speakernya pakai speaker eksternal, itu nanti sering itu feedback atau umpan balik atau dengung itu. Tapi kalau satu alat itu ideal ya, tidak menimbulkan feedback. Baik, perlu kalian ketahui, perkenalan lagi ya, walaupun di MPLS sudah, saya Pak Hartono,
selain mengajar, jadi khusus Pak Hartono dan Bu Komang kelihatannya di kelas ini, baik MM1 maupun MM2, mengampu 2 mapel ya. Pak Hartono mengampu fisika 3 jam pelajaran per minggu, ketemunya hari Selasa. Kemudian simulasi dan komunikasi digital 3 jam sama juga, itu hari Kamis. Jadi setiap minggu ketemu 2 kali. Ya. Nanti pertemuannya tidak virtual meeting terus begini. Medianya sebenarnya ada 2, Google Classroom dan sekolah SMK 3 mengembangkan juga pembelajaran jarak jauh. Tapi sementara saya menggunakan Google Classroom dulu ya. Tapi akun kalian mau nyoba, mau di login, mau nyoba apa gitu, monggo, tidak apa-apa, silahkan ya. Gitu. Terus yang Bu Komang kalau tidak salah mengampu pemrograman dasar dan apa anak-anak? Saya lupa. Sistem komputer. Sudah virtual meeting sama Bu Komang? Yuk, salah satu dibuka. Belum, Bu. Belum, Pak. Oh, belum. Nah, Bu Komang sama, mengampu 2 mapel. Kalau nggak salah, pemrograman dasar dan sistem komputer. Ya. Ini sudah 60 ya. Kalau total harusnya 72 kalau ikut semua. Ya. Oke, itu. Baik, mapel Pak Hartono 2 intinya ya, fisika dan simkomdik. Nanti gini, karena kita 2 mapel, gurunya 1 ya. Nanti untuk efektif mungkin saya kumpulkan ya. Pembagiannya mungkin gini. Dalam satu pertemuan misal hari Selasa, bisa jadi saya sampaikan materinya itu langsung, baik fisika maupun simkomdik atau simulasi komunikasi digital. Nanti hari Kamisnya tinggal misal diskusi atau tanya jawab atau praktek gitu ya. Langsung juga ya. Terus berulang nanti, Selasa lagi gitu. KD berikutnya. Misal minggu ini kan KD 3141 ya. Nanti akan saya sampaikan. Saya sampaikan dari Selasa, Kamisnya nanti praktek atau diskusi atau mungkin tanya jawab atau penugasan gitu ya. Terus baru minggu berikutnya lagi pengumpulan tugas. Terus Kamisnya nanti berlanjut kompetensi dasar berikutnya. Jadi 3242, 3343 dan seterusnya. Tuh. Terus untuk virtual meeting ini tiap minggu virtual meeting terus ya. Minimal 1 bulan sekali. Ya. Saya rencanakan nanti tiap awal bulan nanti ada virtual meeting. Saya rekam, nanti saya unggah ke YouTube channel saya. Nanti kalau tidak sempat mengikuti penuh bisa dicek di YouTube. Ya. Ini saya pakai aplikasi rekam layar, jadi nanti kelihatan semua kalian di rekam layarnya itu. Kelihatan semua. Itu termasuk laptop yang saya pakai untuk rekam MPLS itu. Kalau pakai rekamannya Google Meet, itu yang tampil hanya yang bersuara. Ya. Tapi kalau pakai screen recorder itu semua aktivitas kalian terekam. Nah ini seperti Kaila Nimasya ini keluar grup, keluar meeting. Itu terekam itu. Kalau pakai Meet enggak terekam. Oke. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan. Selain mengampu 2 mapel tadi, Pak Hartono, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana, Prasarana, dan Ketenagaan ya. Jadi saya hanya mengampu 2 mapel tok itu. 12 jam. Ya. Yang lainnya, tugas tambahan Wakil Kepala Sekolah Bidang Pras dan Ketenagaan. Ya, itu. Sebelum lanjut, ada pertanyaan konfirmasi, masukan, saya persilahkan. Buka mic-nya. Apa saja boleh tanya. Yuk, silakan. Yuk, silakan tanya. Kapan tatap muka, Pak? Tatap muka nanti saya perkirakan tidak langsung tatap muka penuh. Mungkin tatap mukanya terbatas dulu. Terbatas itu maksimal per kelas itu kan 36 ya.
36 taruhlah paling setengahnya itu 18 anak. Itu pun seminggu mungkin hanya 2 hari. Tiap hari hanya dibatasi 2 jam. Kalau memang nanti ada pembelajaran tatap muka. Itu pun syaratnya harus kalian sudah vaksin. Ya, kalau sudah vaksin nanti baru bisa pembelajaran tatap muka. Ada yang sudah vaksin belum? Coba usia 16-17. Coba yang sudah vaksin silahkan buka audionya. Belum ya? Saya yakin belum. Karena memang urutnya itu seperti itu ya. Jadi yang paling riskan dulu berisiko, terus para lansia, terus mahasiswa, baru umur 12 sampai 17. Setelah pembelajaran tatap muka, pandemi dilihat, ini PPKM ini ya sudah menurun kasusnya. Insya Allah nanti, dan kita berdoa bersama segera minimal ini PTMC ya. Ketemu fisik Pak Hartono, bawa ketang seminggu ping pindo apa sekali 2 jam pelajaran udah ya pengaruh luar biasa ya. Daripada full seperti ini. Tapi akhirnya Pak Guru ya belajar ini. Dulu nyoba berbagai aplikasi untuk virtual meeting sama PJJ itu ya. Akhirnya ya kan kita belajar berarti. Dipaksa karena pandemi, caranya iso ketemu muridnya walaupun lihat virtual ya. Oh ya, ini Pak Hartono menggunakan akun Google Suite for Education dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset Teknologi. Sehingga akunnya ini dibandingkan dengan akun Google yang biasa beda sekali. Contoh perbedaannya ini, saya bisa ngerekam ini. Kalau di Google Meet biasa nggak bisa direkam. Yang kedua, ini meetingnya ini bisa 300 peserta. Kalau yang free itu hanya 40. Kemudian kalau yang free cloud-nya atau penyimpanannya hanya 15 giga, yang ini bisa unlimited ya, tidak terbatas. Itu. Coba saya tanya, dari 72 atau yang ini yang tergabung 65, ada yang pakai akun Google Suite dari Kemendikbud? Coba dibuka, salah satu. Ada atau tidak ada? Enggak. Masih Google biasa berarti ya? Iya. Itu dapatnya dari SMP ceritanya. Nah, kalian kelas 10, SMP bulan Desember Januari tahun ini ya, 21. Kebetulan kita SMK 3 Jakarta respon, guru dan muridnya aktif semua itu. Yang masuk Dapodik itu menerima akun itu ya. Google Suite for Education. Oke. Silakan ada pertanyaan? Beri kesempatan sekali lagi. Belum? Kalau belum, Betul, Pak. ya Nasya silakan. Mau tanya apa? Mboten, Pak, mboten nonton. Oh, belum ya. Baik. Silakan siapkan pertanyaan. Halo Pak, Ye. Ada yang mau tanya? syarat masuk itu harus vaksin Pak. Oke, ya. Saya coba jawab. Ade Saputra, terima kasih pertanyaannya. Intinya kan 5M ya. 5M tambah 2M yang lain itu ya, yang apa namanya, manut dan menghindari makan-makan itu. Manut itu berarti kita mendengarkan, kita laksanakan. Ahlinya ya, bukan grup WA atau Facebook. Ahlinya siapa? Ahlinya ya Satgas COVID-19. Yang varian terbaru kan Delta. Delta itu penyebarannya cepat, inkubasinya cepat juga ya. Inkubasi itu gembregesnya itu loh. Gembreges, watuk, pilek itu cepat selesai. 2-3 hari itu selesai. Tapi nyebarnya cepat sekali. Pak Hartono merasakan setelah vaksin, saya alhamdulillah dari Maret 2020 sampai Juli 21 itu orang tahu loro ya. Walaupun awal-awal saya belum divaksin ya. Terus setelah divaksin itu rodok kemeng itu, apa baunya itu. Rodok kemeng, ngantuk, pengen makan terus ya.
Tapi saya 8 Juli kemarin, waktu ngerekam MPLS itu, saya rodok kau anak-anak. Tubuh saya rodok gemberges ya. Rodok gemberges. Tapi alhamdulillah ya, selera makannya wes tak paksa pokoknya. Pokoknya harus makan gitu. Alhamdulillah bener. Gemberges saya 3 hari itu. Senin, Selasa, Rabu itu udah sembuh saya. Padahal saya udah vaksin gitu. Ya. Intinya gini, vaksin itu tidak membuat kita kebal ya, tapi mempersiapkan tubuh kita punya imun. Tubuh kita punya imun. Sehingga kalau terkena Mbak Corina itu orang fatal gitu ya. Kalau mau gebreges 2-3 hari selesai. Apalagi kalau hanya flu gitu ya, itu. Nah, terkait pembelajaran tatap muka, syaratnya memang harus salah satunya sebelum vaksin itu izin dari orang tua walimu. Syaratnya itu. Oh, kalau urutannya dulu itu ini dari Satgas Kota Surakarta mengizinkan untuk PTM. Setelah diizinkan nanti mengedarkan ke orang tua walimu. Oleh ora. Nek setuju, kemudian yang PTM harus vaksin. Tapi bertahap. Nah, setelah vaksin nanti baru PTM tadi. PTM pun tadi syaratnya seminggu maksimal 2 hari, tiap hari hanya 2 jam tatap mukanya. Itu syaratnya. Baru bisa melaksanakan. Intinya izin dulu. Mendapatkan izin dari Satgas COVID Kota Surakarta. Bukan dari sekolah, bukan dari cabang dinas, bukan dari Pemprov malah. Karena domisili kita neng Kota Surakarta. Sehingga secara kontrolnya itu dari Satgas Kota Surakarta. Mungkin SMP yang sudah nyoba tatap muka dulu SMP 1 sama SMP 4 Surakarta. Tapi saat ini ya terhenti lagi karena darurat itu, level 4 itu. Itu Mas Ade Saputra, jawaban saya. Bagus pertanyaannya. Ada yang lain? Oh ya, kalau tenan silahkan daftar kalian di pedulilindungi.go.id itu. Pakai aplikasi bisa. Registrasi memasukkan nomor induk kependudukan, nomor KK, nomor HP. Nanti kalian terdaftar antrian untuk mengikuti vaksin COVID-19. Ya, sementara satu dulu ya. Nanti biar siapkan pertanyaan-pertanyaan baik, umum boleh ya. Biar caranya sukses nih SMK telu boleh ya. Biar prestasinya di sekolah bagus, pacaran ya ora keter. Boleh ya. Gak apa-apa ya. Sok-sok nyawang good looking iya jadi semangat untuk belajar ya. Tidak apa-apa ya. Sebatas semangat ya, memotivasi diri. Mungkin zaman generasi saya sampai generasimu ya tidak jauh beda ya. Ini Pak Hartono di sekolah. Oke, silakan. Untuk seragamnya gimana? Oke, untuk seragam saat jadi kan ada 2 kemungkinan ya. Kalau tatap muka pasti seragam sekolah. Kalau virtual begini sebaiknya menggunakan seragam sekolah. Mana wis tuku anyar-anyar dibelikan orang tuanya oh enggak dipakai. Pakai aja seragamnya. Tapi saat menggunakan PJJ, menggunakan Google Classroom, tidak menyalakan kamera. Ya. Monggo, menyesuaikan aja. Jadi virtual meeting ini usahakan, karena saya rekam tak ubah yang YouTube, nganggo daster kok ya, histeris no. Kanca-kancane histeris iki, sapa iki? Misal sapa mau jenenge si sing tak display picture Tiffany ya. Tiffany ada nih. Tiffany tontonan display picture heboh ya Tiffany. Dasteran di sana. Diganti itu display picture. Emang Solo 4 papan ya. Nah, ya display picture kaya ini kancane ya. Ya nanti nih habis virtual diganti DP yang lain. Oke gitu ya. Yang penting nyaman tapi bagus ya. Ora dasteran. Dasteran ya lagi ngeten ya. Derboy itu. Tok-tok itu ya. Tok-tok ya jadi duit loh saiki.
Ya, sudah apa-apa. Yang lain cukup ya? Ya, ditunda dulu. Sekarang saya nyoba ke materi dulu. Baik. Ini saya share. Ini apa? Namanya KIKD atau kompetensi inti kompetensi dasar. Share-nya kok. Oh, ini presentasikan sekarang. Oke. Kelihatan ya? Halo? KIKD? Oke, ini loading. Setting. Laptop saya agak lambat. Laptop tua ini ceritanya anak-anak. Close. Ya, ini sudah kelihatan ya. KIKD. KIKD kompetensi inti kompetensi dasar. Nah, kalian ya SKD ya. KD gitu ya. Baik, saya carikan fisika dulu. Ini ditempuh semester 1 dan 2 atau hanya kelas 10 saja ya. Baik fisika maupun simkomdik. Nanti nah ini semester 3, 4, 5, 6 atau kelas 11, 12 sudah tidak ada. Hanya ketemu di semester 1, 2. Baik mapel fisika maupun simkomdik. Oke, ini. Baik. Intinya berpasangan anak-anak ya. Jadi mata pelajaran fisika, jam pelajaran 108 JP tiap jam 45 menit ya. Kalau normal tatap muka normal biasa ya. 108 itu dibagi per minggu 3 jam pelajaran. Kalau virtual gini ya saya batasi setengah jam cukup. Kalau Google Classroom bisa 1 hari ya. Kalau ada penugasan ya sampai minggu berikutnya. Oke. Ini kompetensi dasar 31 atau ya, 31 itu pengetahuan lah. Pengetahuan bisa dicari sumbernya dari buku yang saya share di Google Classroom, terus dari internet, dari sumber-sumber yang lain. Kemudian 41 itu keterampilan ya. Perbedaannya di sini, memahami konsep. Memahami itu kan dari membaca, terus literasi, menanyakan, diskusi, konfirmasi, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau yang 41, ini yang keterampilan, ini sudah menyaji. Menyaji itu kan berarti wis praktek ya. Hasil pengukuran besaran fisik menggunakan alat ukur dan teknik yang tepat. Contoh ini Pak Hartono paling sederhana aja ya. Dari aplikasi ini ya. Nanti kita banyak pakai aplikasi. Nah ini. Kompas. Ini alat ukur semua ini. Kompas. Telecounter. Untuk menghitung counter waktu. Flashlight. Surface level atau kedalaman permukaan. Ruler. Nah ini ruler. Fisika ruler nih. Ya ini. Kelihatan ya. Ruler ini untuk penggaris ya. Si HP gawe ngukur ya. Ini ada 11 cm ini. Nah, ini. Aplikasi bisa. Ini contoh prakteknya nanti. Ada lembar kerjanya, di-share di grup Classroom. Semuanya nanti penugasannya lewat Classroom ya. Nah ini, 31, 41, 32 ini sudah saya share di Classroom, silahkan dicek. Kalau nggak salah di 01 pendahuluan ya. 32, 42. Intinya totalnya ada 10. 3, 10, 4, 10. Nah ini
mudahnya bagi 2. Semester 1 ini 31 sampai 35, 41 sampai 45. Nah, ini. Jadi anehnya aja. Ini khusus untuk semester 1 atau semester gasal ini ya. Sampai ini akhir November, karena Desember itu sudah semesteran. Itu yang fisika. Kemudian yang simkomdik, simulasi. Nah, ini. Simkomdik ini polanya sama ya. 108 jam pelajaran tiap jam 45 menit. Nanti bisa lewat Google Classroom atau virtual meeting dengan Google Meet seperti ini. Kompetensi dasarnya sama, 31, 41 dan seterusnya. Total ada 14. 3, 14, 4, 14. Kalau dibagi 2, 7. Jadi target kita nanti yang SIMDIK ini 31 sampai 37 ini. 31 sampai 37, 41 sampai 47. Contoh prakteknya apa? Menggunakan fungsi-fungsi perintah komen. Oke, perintah komen. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kurang 10 menit. Waktu Indonesia marbot. Ini coba saya komen ya. Muncul nggak di situ? Cek koneksi. Ping google.com. Oh, enggak tampil ya di tempatmu. Terus membuat peta minda. Peta minda itu semacam alur berpikir. Itu prakteknya yang 42. 43 menyusun pengolah kata atau Word. Pengolah angka Excel. Presentasi PowerPoint atau Google Slide. Bagaimana membuat presentasi yang efektif. Yang 46. 47 membuat e-book atau buku elektronik. Ini. Membuat file PDF, membuat gabungan teks, animasi, dengan Flip, dengan aplikasi-aplikasi yang banyak sekarang. Itu target kita untuk KD-nya. Ada pertanyaan? Ini saya stop sharing. Dari KD yang saya paparkan tadi. Dipelajari ya. Di Google Classroom sudah saya tautkan ya, tinggal kalian buka. Jadi yang fisika hanya 5 KD, yang simkomdik 7 KD untuk semester 1. Oke, itu sudah. Jadwal KBM sudah ya, Selasa dan Kamis sekitar jam 10 ya. 10 sampai diupayakan pas zuhur selesai. E-book juga sudah saya share. Oh ya, untuk Google Classroom ada 1, 2 yang belum gabung. Ya. Nanti semua data saya informasikannya lewat itu. Saya WhatsApp itu hanya untuk komunikasi aja, untuk mengingatkan. Tapi semua sumber daya sudah muncul di Classroom. Tadi struktur kurikulumnya sudah saya sampaikan. Terus karakteristik MAPEL, kompetensi kalian. Gini, 2 mata pelajaran ini intinya itu untuk mendukung multimediamu ya. Multimedia itu apa tuh? Multi itu banyak, media itu perantara atau penghubung ya. Perantaranya apa saja? Misal suara saya. Terus aplikasi meeting ini. Berarti audio dan visual. Teks, animasi, gambar. Terus itu ya, 5 itu minimal ya. Ada teks, ada audio, ada visual, kemudian ada animasi, ada gambar bergerak ya. Tapi intinya keluaran dari multimedia itu hanya 3. Yang pertama itu desain grafis, ya. Jadi kalian nanti ahli Pratama. Nah,
multimedia. Itu kira-kira yang harus dikuasai itu satu desain grafis. Desain grafis baik vektor maupun vektor itu kayak membuat logo, membuat desain-desain poster, leaflet itu vektor. Atau raster. Kalau raster itu sudah mengarah ke fotografi ya. Fotografi, mengedit foto, menyajikan foto, merangkai foto menjadi gambar bergerak dan seterusnya. Nah, itu desain grafis. Kemudian yang kedua, fotografi. Fotografi itu tidak sekedar foto ya, memperhatikan tata cahaya, memperhatikan sudut pandang, memperhatikan komposisi ya, memperhatikan latarnya atau backgroundnya dengan tujuan tertentu. Misal fotografi untuk model, fotografi untuk wedding atau pernikahan, fotografi untuk laporan kegiatan. Lalu yang ketiga yaitu audio visual atau audio video atau videografi. Misalkan membuat ini apa? Tok-tok ini ya. Membuat tok-tok 30 detik atau 1 menit. Kemudian menggunakan Instagram story ya, membuat status WA yang menarik gitu ya. Dalam rangka untuk dodolan atau endorse atau iklan itu bisa ya. Kemudian untuk orang lain atau perusahaan lain, misalnya untuk profil ya. Profil diri kita, profil pesanan ya. Atau untuk company profile atau profilnya perusahaan. Jadi intinya multimedia itu 3, desain grafis, fotografi, dan videografi. Nah, pelajaran fisika dan psikomdik itu nanti praktek-prakteknya saya arahkan untuk mendukung itu. Ya. Ini semacam untuk pendahuluannya aja. Tapi walaupun pendahuluan, saya berusaha proyeknya nanti mendukung 3 itu. Mengarah ke desain grafisnya atau ke fotografi atau ke videografi. Oh ya, saya lupa. Yang Google Suite for Education itu kelebihannya kita menggunakan Canva. Canva aplikasi, baik aplikasi di HP maupun di PC. Ya. Itu kalau menggunakan Google Suite, nanti full version ya. Mau download template apapun bisa. Terus nanti tidak muncul watermark-nya atau ada tulisan iklan tato di keluaran dari desainnya itu. Canva for Education dari Google juga. Itulah kelebihan dari Canva yang kalau kita menggunakan Google Suite. Kalau pakai Gmail biasa, free, akan muncul itunya, watermark. Oke, sekali lagi, multimedia, keterampilan yang akan dicapai nanti kalau ini tahun 21, kalian lulus 24, ingat-ingat ya, flashback atau refleksi. Janjiannya aku sekolah 3 tahun SMK telu pengen apa. Jadi ini 3 itu ya. Jangan terlalu banyak. Nah iso telu kuwi tajam ya. Kemampuannya dalam sekali ya. Yo boleh luas tapi nek iso tajam dulu. Dari 3 itu. Tajam, menguasai sekali gitu. Kon gawe apa wae bagus. Mau ke apa ya? Ini nggone teater apa jane bagus sih. Teater apa ning pramuka yang ekstra itu ya bagus. Tapi nek iso imbang ya. Jadi 3 keahlian tadi kalian kuasai secara dalam sehingga nanti di dunia kerja mendukungmu. Sing studi lanjut ya. Nah iso linear ya, misal yang DKV, desain komunikasi visual, baik diploma 3 maupun S1. Atau di fotografi. Kalau di MMTC Jogja itu ada kayak videografi itu. Ya, kayak penyiaran itu. Atau ya, pertelevisian ya ada di ISI Surakarta itu. Itu linear dengan multimedia. Ya, sehingga kesimpulannya gini, nanti proyek dari fisika dan psikomdik saya berusaha mengarah ke 3 kompetensi yang kalian harus capai nanti
di akhir pembelajaran 3 tahun di SMK 3 Surakarta, khususnya multimedia. Itu terkait dengan karakteristik mapel. Kemudian penilaian. Ya, ujung-ujungnya kan Pak Hartono membuat nilai. Nilainya ya dari keaktifan seperti ini nanti terekam ini. Siapa yang gabung ini 60. Selain keaktifan nanti tugas. Ya. Ini kan karena saya rekam otomatis nanti ada rekapannya. Tugas. Tugas saya pastikan full di Google Classroom ya nanti. Baik menerima tugas, terus lembar kerja atau hasil pekerjaannya nanti full juga di Google Classroom. Sebaiknya satu pintu saja ya. Tidak menerima japri WA. Enggak, nanti repot aku. Repot menilainya. Yang ketiga, keterampilan pasti ya. Misalkan membuat logo. Membuat logo apa lagi? Sukma Wijayanto misalnya. Sukma Wijayanto. Ya. Dungo ya. Tahun 21 tahun kembar ya 2020 pandemi aku nggawe logo Sukma Wijayanto. Paling gampang itu abjad namanya dewe SW itu ya, gawe logo SW. Di Canva itu mudah sekali. Sopo ngerti 10 tahun ke depan logo SW itu jadi perusahaan besar gitu. Ya. Amin ya. Laudia Galuh Arneta misalnya LG logonya. Ada Rizky Caren AC ya. Saya Hartono Logic ya HL itu loh. Logo yang terkait dengan nama kita. Terus yang lebih tinggi lagi logo pesanan ya. Yang bagus lagi logo yang dilombakan menang ya. Itu penilaiannya ya. Jadi ada keaktifan, penugasan pengetahuan di classroom dan keterampilan. Setelah sudah modalnya karena PJJ ya HP ada paket datanya wes. Tapi prinsipnya kerjasama kolaborasi. Mungkin nanti ada sedikit pretest lewat classroom 2-3 hari lagi ya atau Kamis ya. Pretest saya pengen mengetahui kemampuanmu secara umum. Fisika kalau Simkomdik itu apa? Nanti tak bandingkan nanti di bulan November besok. Jadi pas 4 bulan pembelajaran ini peningkatannya drastis orang. Podo ae gagal berarti aku ngajari ya. Nanti pretest posttest mungkin soalnya podo. Tak banding ning ngene. Excel kan mudah sekali itu. Oh pretest ning bulan Juli. Nilainya dedet sekian. Oh ning November tak posttest ya. Dari sisi literasi aja dulu ya. Keterampilan kan butuh waktu ya. Itu tentang penilaian. Mungkin saya cukup untuk pertemuan hari ini. Saya kasih kesempatan 1-2 pertanyaan. Monggo. Secara umum. Carisa mungkin ada pertanyaan saya. Mbak. Oh belum. Silakan yang lain. Tentang mapel boleh, tentang sukses belajar di sekolah boleh. Jadi nanti proyeknya mengarah ketiga tadi sama era sekarang ya ke arah medsos lah ya. Medsos yang iso ini laku. Laku ya. Laku itu minimal kene duwe portofolio atau rekam jejak desain-desain itu ya. Di TikTok aja ada layanan ini apa? Pesanan logo. Wah, apa ya itu? Cari aja ya. Logonya menggunakan Canva atau Corel itu. Wah, cepat sekali. Dipotong hanya 30 detik. Bagus. Logo itu sering sekali ada lomba ya. Masa pandemi ini banyak sekali logo, desain logo itu. Nanti ada mapel khusus tentang logo itu, kelas 11 ya. Ikut lomba-lomba banyak sekali. Dua nih. Turun. Oke, ada tamu. Baik, ada pertanyaan? Yang lain? Cukup ya? Ini sudah adzan ya.
Terima kasih sudah bergabung di Google Meet yang pertama ya di bulan Juli ya. Nanti untuk Agustus karena ini tanggal 27 ya. Saya rencanakan tengah-tengah lah ya. Tengah-tengah Agustus nanti kita virtual lagi. Jadi selama ada virtual nanti di full di classroom. Terus nanti September lagi mungkin saya pindah ke awal September. Ya, semangat ya dengan kondisi yang masih seperti ini, sabar dan ikhlas ya. Kabeh ya. Yang terdampak kan hanya kalian sendiri ya. Anak saya, keluarga saya, semuanya ya terdampak ya. Ya. Intinya itu tadi, sabar dan ikhlas ya. Dan tetap semangat ya. Sopo sing serius, insya Allah bakal tercapai apapun yang kita cita-citakan. Amin, Pak. Oke. Ini sudah hampir 50 menit, saya cukupkan ya, nanti terlalu panjang durasinya di YouTube-nya ya, boros kok datanya. Sampai ketemu di classroom pretest dari Kamis, saya siapkan soalnya, nanti setelah saya siapkan di classroom, nanti saya ingatkan di WhatsApp ya. WhatsApp alhamdulillah sudah gabung semua, sayangnya yang classroom masih 1-2 yang belum aktif. Oke, sampai ketemu hari Kamis melalui Classroom. Terima kasih sudah bergabung di Google Meet yang pertama untuk Mapel 2 ini. Jika ada SIM komplit, saya berharap dan kita berdoa bersama semua. Pandemi segera berlalu, bisa pembelajaran tatap muka terbatas. Dan sukses untuk kita semua ya. Mungkin ada salah kata. Saya mohon maaf, kita tutup dengan doa ya tadi, kita buka doa dengan salam, kita tutup dengan doa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Untuk saran masukan bisa lewat WhatsApp group. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.